budaya, melestarikan budaya. Jadi tidak ada kata menyerah dalam hati saya. Sehingga saya bisa jadi guru ini, saya bisa meneruskan apa yang saya punya juga, pengalaman saya. Kami ingin memperkenalkan budaya yang ada di Nenek Malom ini, bahwa budaya kita ini sangat-sangat bagus, sangat epik. Supaya anak-anak mereka tetap mencintai budaya dan bisa mengembangkan bakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang tahu apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni. Nah, biasa dengar nggak kalimat ini? Di tengah kehidupan yang terus berubah, ada orang-orang yang memilih tetap menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan waktu. Bukan hanya dengan pertunjukan, tetapi melalui pendidikan dan proses belajar generasi muda. Apalagi kasidah, lomba main musik tradisional. Hendra Setiawan Maksidatung menjalani dua peran dalam satu perjalanan. Sebagai guru seni budaya dan penggiat seni yang terus menghidupkan tradisi melalui karya dan pembinaan generasi muda. Wow, kostumnya cantik, bagus, unik. Nah, itu semua adalah bagian dari apresiasi seni. Kalian melihat dari segi apanya? Nah, menilai dari segi gerak. SMP Negeri 1 Telulimpue, Hendra Setiawan tidak hanya mengajarkan teori seni budaya. Ia membawa murid-muridnya memahami seni lewat praktik, pengalaman, dan keterlibatan langsung. Sebagai seorang pendidik, ia mengemban tugas besar soal bagaimana menanamkan kecintaan pada akar budaya bagi generasi muda di tengah gempuran tren global. Awalnya Yayasan Sanggar Seni Pak Joget Anjungan Sidrap ini terbentuk di tahun 2013. Setelah saya menikah dengan istri saya tinggal di Kabupaten Bone, kemudian karena tidak ada aktivitas lain selain kerja, jadi saya memberikan kepada istri saya bekerja sama, ayo kita bikin sanggar, karena kebetulan daripada bakat ini terpendam, mending kita mengajak anak-anak di sekitar. Nah, kebetulan anak-anak sekitar itu adalah ponakan-ponakan kami yang memiliki bakat seni, sebagai ajang promosi untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa kami sebenarnya ada dan bisa memberikan hiburan kepada masyarakat sebagai dalam bidang pertunjukan. Nah, kemudian setelah itu saya mulai melatih salah satu sekolah di UPT SMP Negeri 1 Pangsit kalau nggak salah. Nah, di situ saya melatih mereka di ajang festival lomba seni tingkat nasional. Nah, setelah itu masyarakat di Kabupaten Sidrap sudah melihat, oh ternyata ada Sanggar Seni Pak Joget. Bahkan prestasi yang pernah kita raih itu tersebar luas, karena di media sosial, bahkan di media seperti surat kabar, media online, itu semua meliput aktivitas prestasi yang kami capai. Akhirnya dari situlah kacamata para orang tua yang menganggap seni itu biasa aja, akhirnya berdampak positif dan membuat mereka tertarik untuk memasukkan anak mereka untuk bergabung bersama kami, supaya anak-anak mereka tetap mencintai budaya dan bisa berkembang, mengembangkan bakatnya. Pelajaran di kelas perlahan berubah menjadi ruang ekspresi. Gerakan tari, irama musik, hingga keberanian tampil menjadi bagian dari
dari proses belajar yang dibangun setiap hari. Pak Hendra adalah seorang guru yang baik, kreatif. Dia selalu mengajarkan saya jika saya tidak bisa, dia selalu memberi saya motivasi untuk terus belajar. Dia bedanya dari guru yang lain, dia itu tidak hanya mengajarkan tentang pelajaran akademik, tapi dia juga mengajarkan pelajaran non-akademik seperti musik, tari-tarian, dan yang lainnya. Saya pernah kesulitan, pernah tidak tahu, tapi Pak Hendra selalu memberi saya motivasi dan saya selalu diajari. Bagi sebagian orang, seni mungkin hanya dilihat sebagai pertunjukan. Namun di ruang kelas ini, seni menjadi bagian dari proses belajar tentang disiplin, keberanian, dan mengenal budaya itu sendiri. Bagi rekan-rekan di sekolah, Hendra bukan hanya hadir sebagai pengajar seni budaya. Cara ia membangun kedekatan dengan siswa melalui seni menjadi warna tersendiri dalam proses belajar di sekolah. Selain beliau berperan sebagai seorang guru seni, dia juga itu mempunyai peran yang sangat bagus bagi kemajuan sekolah karena dia itu adalah orang yang punya integritas, di mana beliau sering menggabungkan itu nilai-nilai budaya dalam pendidikan karakter, sehingga ini membantu sekolah kami untuk bisa mencetak generasi muda atau generasi yang berkarakter, beretika, dan kreatif. Sehingga kita di sekolah ini tidak ketinggalan dan bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain di daerah ini, khususnya di Sidrap dan umumnya di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Dedikasi terhadap seni terus berlanjut hingga di luar sekolah. Bersama sang istri, ia mendirikan Sanggar Seni Tari Pajoge Sidrap sebagai ruang belajar dan pelestarian budaya. 7, 8, 1, 2, 3, 4 lagi nih. Hendra adalah guru seni tari. Sementara sang istri juga menekuni dunia pendidikan sebagai dosen seni. Dari latar belakang yang sama, keduanya membangun mimpi yang serupa, menjadi seni budaya tetap hidup dan terus berlanjut. Jadi saya dan beliau ini merintis sanggar ini memiliki impian yang sangat besar. Jadi rasanya itu seperti nano-nano ya Kak ya. Karena kenapa? Berawal dari mimpi yang merupakan berasal kita dari kampus UNM, dari kampus seni. Jadi kami ingin memberikan semacam edukasi kepada adik-adik bahwa dalam belajar seni tari itu adalah hal yang sangat berkesan. Itu mimpi awal yang pertama, memberikan sedikit pembelajaran kepada anak-anak yang berusia sekitar 12 tahunan seperti itu. Itu mimpi yang sangat besar supaya adik-adik ini yang berasal dari sekolah dasar ini bisa mempelajari dasar-dasar tari dulu yang pertama atau tarian yang berasal dari Sulawesi Selatan. 1, 2, kata hitam, baru hal. Di Sanggar Seni ini, proses belajar berlangsung tanpa jarak. Seni menjadi ruang bermain, belajar sekaligus mengenal identitas diri. Di tangan keduanya, seni menjadi lebih dari sekedar pertunjukan. Ia menjadi cara untuk mendidik, merawat budaya, dan menanamkan harapan untuk masa depan. Ini sangat membanggakan buat saya ya, karena kenapa saya bisa memberikan wadah buat anak-anak yang ingin belajar tari khususnya. Maka dari itu saya dan suami ini memiliki kemampuan di bidang seni. Saya khususnya di bidang seni tari karena saya memang waktu kuliah 1 adalah spesifiknya sebagai seorang seniman. Maka dari itu karena kami memiliki kemampuan, memiliki skill, dan dari dulu memang cita-cita saya suka mengajar. Maka dari itu daripada
tersimpan di ini ilmu terbaca, maka dari itu saya ingin memberikan pengalaman secara estetis buat adik-adik yang ingin belajar, yang memiliki bakat, minat di bidang seni tari seperti itu. Bagi Hendra, penciptaan tari bukan sekedar menyusun gerakan. Setiap karya dibangun dari gagasan, pengamatan, dan inspirasi yang banyak diambil dari kehidupan serta budaya masyarakat di sekitarnya. Tidak hanya gerakan, konsep busana juga dipersiapkan untuk memperkuat karakter dan identitas budaya dalam pertunjukan yang akan dibawakan. Melalui proses itu, karya yang lahir tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga cara untuk menjaga cerita dan nilai budaya agar tetap hidup. Untuk saat ini saya lebih banyak dominan memilih karya-karya yang ada di daerah, menciptakan karya yang ada di sekitar kita. Maksudnya saya mengangkat budaya-budaya lokal, misalnya ada kegiatan-kegiatan spiritual atau budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sidrap. Nah, motivasi saya itu sebenarnya untuk mengembangkan, melestarikan supaya anak-anak muda tahu bahwa ada yang seperti ini di daerah kita. Karena melihat bagaimana perkembangan zaman sekarang ini, anak-anak kita terutama generasi muda itu kurang tertarik dengan namanya yang berbau tradisional. Akhirnya dengan adanya saya di sini, dengan adanya Sanggar Seni Pajoge Andino Sidrap, saya ingin tetap menjaga dan melestarikan budaya setempat. Nah, selanjutnya dalam berkarya saya melakukan beberapa tahapan-tahapan. Misalnya saya melakukan observasi dulu, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di yang menyangkut dengan karya yang saya ingin angkat. Jadi setelah saya melihat apa-apa saja kegiatannya, kemudian saya terapkan dalam sebuah gerak, membuat mode-mode gerak, membuat gerak-gerak dasar, dan kemudian saya merekrut penari untuk membantu saya saling melengkapi dalam membuat proses. Nah, kemudian itu kurang lebih 3 bulan lamanya kita akan berproses secara aktif, rutin, dan mengolah bagaimana bentuk, rasa, dan dirangkul menjadi gerakan yang indah. Tidak hanya melatih remaja dan orang dewasa, ruang belajar bagi anak-anak sejak usia dini juga dibuka. Melalui gerakan-gerakan sederhana, mereka mulai diperkenalkan pada seni dan budaya daerahnya sendiri. Berlatih sejak kecil agar rasa percaya diri, disiplin, dan kecintaan terhadap budaya mulai tertanam perlahan. Menjalani proses latihan bukan hal yang mudah, terutama bagi para peserta yang harus membagi waktu antara sekolah, aktivitas sehari-hari, dan persiapan pertunjukan. Rasa lelah sering datang di tengah latihan yang terus diulang. Namun perlahan, mereka belajar bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tantangan yang paling besar dalam melatih atau mendidik siswa itu adalah yang pertama masalah karakter, yaitu disiplin. Sejatinya kalau mereka tidak memiliki kesabaran dan disiplin waktu ini, otomatis mereka tidak bisa mengikuti proses. Bukan hanya 1-2 jam kita akan mengalami metamorfosis ketika kita menggarap sebuah karya, membuat sebuah pertunjukan yang mewah. Itu bukan menghitung 1-2 hari, tapi kita menggunakan waktu yang banyak, berbulan-bulan bahkan, supaya kita terlihat betul-betul siap dalam bidang pertunjukannya. Ketika menghadapi siswa yang ingin menyerah dan mengundurkan diri ketika melakukan proses itu, yang pertama saya memberikan ruang kepada mereka untuk berbagi pengalaman, menceritakan apa-apa saja yang pernah saya raih, prestasi-prestasi apa yang saja yang pernah saya capai, sehingga semua yang membuat mereka kembali mengangkat semangat mereka dalam mengikuti proses yang awalnya mungkin dia ciut atau ingin menyerah karena prosesnya memang yang begitu keras dan begitu lama. Akhirnya kalau mereka tidak sabar, otomatis akan putus di tengah jalan. Tapi mereka kembali, alhamdulillah, setelah saya berikan motivasi dari awal seperti inilah, kita bisa mengetahui bahwa sisi A, sisi B, sisi C seperti ini orangnya. Otomatis itu menjadi pembelajaran tersendiri untuk mereka, supaya melihat bagaimana orang di sekitar dan mereka bisa saling memahami. 3, 4, 5. Bagi Hendra,
Proses latihan bukan hanya tentang mempersiapkan pertunjukan. Di dalamnya ada pelajaran tentang disiplin, tanggung jawab, dan keberanian untuk terus berkembang. Sebuah pertunjukan tidak lahir secara instan. Di balik setiap penampilan ada kerja keras dan proses panjang. 4, 5, berasnya buang, angkat, putar berasnya, buang, angkat. Tidak semua proses itu berjalan mudah. Gerakan demi gerakan dalam latihan harus dipelajari berulang kali. Ketepatan, kekompakan, dan penghayatan menjadi bagian yang harus dilatih. 2, 3, 4, senyum. Untungnya di sanggar seni ini, proses belajar tidak hanya datang dari pelatih. Anggota yang lebih senior juga ikut mengambil peran dalam mendampingi dan membantu peserta lainnya. Kak Hendra itu adalah sosok inspirator bagi saya, Kak. Kenapa? Karena Kak Hendra dan istrinya, Kak Mifta ini, yang awal mulanya memperkenalkan tentang seni tari kepada saya. Saya diajak bergabung tahun 2010. Nah, kami dilatih, saya dilatih beserta teman-teman saya. Bagaimana Kak Hendra dan Kak Mifta ini memberikan ilmu kepada saya tentang seni tari. Hingga saya belajar dan melanjutkan ke jenjang kuliah, hingga akhirnya saya saat ini menjadi seorang guru. Yang saya rasakan saat belajar tari itu, Kak, saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan melalui gerak. Nah, saat belajar menari itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya adalah tentang kebersamaan saat proses latihan, tentang ilmu-ilmu tari dan budaya, disiplin dalam memanage waktu. Saya belajar semua itu dalam sanggar ini, Kak. Saya merasa suka, senang, bahagia kalau belajar tari. Jadi mungkin saya tidak pernah bosan untuk terus belajar. Selain gerakan tari, kemampuan olah vokal juga menjadi bagian penting dalam setiap proses latihan di sanggar ini. Lebih halus. Bagi anggota sanggar, proses olah vokal, konsentrasi, penghayatan, dan keberanian dalam setiap penampilan yang akan dibawakan. Menjelang pementasan, suasana perlahan berubah. Keseriusan mulai terasa di setiap sudut sanggar. Tata rias menjadi bagian penting untuk membangun karakter dan memperkuat penampilan setiap peserta. Seiring waktu, anggota sanggar mulai terbiasa mempersiapkan diri secara mandiri sebelum tampil di atas panggung. Mereka juga belajar saling membantu dan bekerja sama agar semua mampu menampilkan sisi terbaiknya. Tidak hanya memperhatikan kenyamanan saat bergerak, proses fitting juga menjadi bagian untuk menampilkan karakter dan identitas budaya dalam setiap pertunjukan. Mengenakan pakaian adat bukan sekedar kebutuhan pertunjukan. Di dalamnya ada rasa bangga saat membawakan budaya daerah mereka sendiri. Di tengah segala persiapan itu, kebersamaan tumbuh melalui hal-hal sederhana, saling membantu, saling mendukung, dan belajar mempersiapkan diri bersama. Sebagai seorang pengajar yang melihat siswanya tampil di atas panggung itu memiliki kesan tersendiri. Kenapa? Saya otomatis sangat bangga, terharu melihat mereka bisa